Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai tahapan perkembangan dan tugas perkembangan bayi. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama, Devika dengan NIM 272000007, yang kedua ada Diana Fitri Rohaliza dengan NIM 272000009, yang ketiga Eka Safitri dengan NIM 272000010, dan yang terakhir Evitri Nur Khalifah dengan NIM 272000011. Saya Eka Safitri, NIM 207200010. Dalam presentasi kelompok 2 ini, saya akan mengawali dengan menyajikan pembahasan mengenai pengertian masa bayi. Pasti dari kita sudah banyak yang tahu bukan mengenai masa bayi? Ya, masa bayi merupakan suatu masa keemasan bersamaan dengan masa kritis dari perkembangan seseorang ataupun suatu individu. Dalam masa ini, terdapat dua masa, yaitu masa kritis dan masa keemasan, di mana masa kritis disebabkan karena suatu individu atau seseorang bayi sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. Masa kritis ini terjadi pada usia 0 sampai 3 tahun. Sedangkan masa keemasan merupakan sebuah masa yang berlangsung sangat singkat dan tidak dapat diulang kembali. Masa keemasan ini terjadi pada bayi hingga usia 2 tahun. Periode dalam masa bayi. Pada masa bayi terdapat dua periode, yaitu periode neonatal dan periode pasca neonatal, di mana periode neonatal merupakan suatu periode terhadap penyesuaian pada lingkungan yang ada pada luar rahim sang ibu, yang dibagi menjadi dua masa, yaitu masa neonatal dini pada usia 0 sampai 7 hari, serta masa neonatal lanjut pada usia 8 sampai 28 hari. Dan yang kedua adalah periode pasca neonatal. Periode pasca neonatal merupakan periode pada bayi usia 29 hari sampai 12 bulan serta terjadi proses perkembangan di mana mengalami suatu percepatan. Ciri-ciri pada masa bayi. Yang pertama, masa atau periode yang berlangsung sangat singkat. Kedua, termasuk periode yang sangat rentan dan beresiko tinggi. Ketiga, sangat banyak aktivitas ataupun perkembangan yang terjadi. Dan yang terakhir, proses perkembangan mengalami suatu percepatan. Ibu merupakan seseorang yang sangat penting dalam kehidupan sang bayi, dan berikut ini pentingnya peran ibu. Ibu memiliki peran utama dalam merawat sang bayi, memberikan kasih sayang, menimbulkan rasa aman pada bayi, memenuhi kebutuhan fisik pada bayi, dan memenuhi kebutuhan psikologis dasar pada bayi. Menurut Heinz Kohut, bahwasannya seorang bayi sangat membutuhkan peran dari seorang ibu untuk memberikan perhatian serta kasih sayang kepada bayinya. Ibu dari sang bayi tak hanya dapat memenuhi kebutuhan fisik saja, namun seorang ibu juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis dasar dari sang bayi. Maka, seorang ibu dituntut agar dapat mengetahui serta memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis dari sang bayi. Dalam teori psikososial, Sigmund Freud mengungkapkan bahwasanya gangguan terhadap perkembangan yang terjadi di masa dewasa tersebut tergantung pada perkembangan sebelumnya. Sebuah upaya agar seorang ibu dapat mengetahui serta dapat memenuhi kebutuhan fisik ataupun psikis dari bayi, yaitu dengan menerapkan pendidikan kesehatan. Sehingga individu dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang bagaimana nilai-nilai kesehatan, serta yang tidak mampu mengatasi masalah kesehatan menjadi mampu mengatasi masalah kesehatan. Penyesuaian diri bayi, yaitu pertama, penyesuaian terhadap perubahan suhu, kedua, penyesuaian bernafas, ketiga, penyesuaian dalam menghisap serta menelan, yang keempat, penyesuaian dalam membuang atau mengeluarkan kotoran. Bayi memerlukan suatu adaptasi, dan tak jarang dalam proses adaptasi ini bayi mengalami kesulitan yang menimbulkan indikasi seperti penurunan berat badan, keterlambatan perkembangan, dan yang paling fatal yaitu kematian pada bayi. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan.
yaitu faktor dalam atau internal dan faktor luar atau eksternal. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi dua faktor tersebut. Yang pertama, faktor internal. Saat dalam kandungan, janin tumbuh dan berkembang menjadi besar dengan sendirinya. Faktor lain juga sangat berpengaruh pada perkembangan individu. Dalam faktor internal dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Bakat atau bawaan. Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu, yang tentu akan berbeda satu sama lainnya. Bakat ini bisa diibaratkan sebagai bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan yang tergantung pada diri anak. B. Sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan dibekali dari orang tua atau nenek moyang, bisa berupa fisik atau mental. Dalam bentuk fisik, contohnya bentuk muka dan bentuk anggota organ-organ tubuh. Sedangkan pada mental, contohnya sifat malas, keras kepala, pendiam, dan sebagainya. Dari situ sudah jelas bahwa sifat-sifat keturunan ikut menentukan perkembangan seseorang. Akan tetapi, ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan lingkungan. Dapat ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk. C. Dorongan dan insting. Dorongan ialah sebuah hukum alam yang mendorong manusia melaksanakan sesuatu atau berbuat pada waktunya. Sedangkan insting atau dikatakan naluri ialah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang menyuruh atau membisikkan kepada manusia sebagaimana cara-cara melakukan dorongan batin. Bisa dikatakan, insting ialah salah satu sifat yang bisa memunculkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan tidak didahului dengan latihan. Masing-masing anak dilahirkan dengan dorongan insting yang tertanam di dalam dirinya. Dan juga ada dorongan yang mempengaruhi perkembangan jiwanya untuk mempertahankan hidupnya. D. Kebangsaan atau ras. Anak-anak dari ras Mediterania atau Lautan Tengah tumbuh lebih cepat dari anak-anak Eropa sebelah timur. Anak-anak Negro dan Indian pertumbuhannya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan anak-anak kulit putih. E. Faktor keturunan atau genetik. Seperti diketahui bahwa warna kulit, bentuk tubuh, dan lain-lain tersimpan dalam gen. Gen terdapat dalam kromosom yang dimiliki oleh setiap manusia dalam setiap selnya. Baik sperma maupun ovum masing-masing mengandung 23 pasang kromosom. Jika ovum dan sperma bergabung, akan terbentuk 46 pasang kromosom yang kemudian akan terus membelah untuk memperbanyak diri sampai akhirnya terbentuk janin. Setiap kromosom mengandung gen yang mempunyai sifat diturunkan. Misalnya saja, suatu abnormalitas kromosom dapat diturunkan pada anak dari keluarga yang memiliki abnormalitas tersebut. F. Faktor hormonal. Kelenjar pituitari anterior mengeluarkan hormon pertumbuhan atau growth hormone atau GH yang merangsang pertumbuhan epifise dari pusat tulang panjang. Tanpa GH, anak-anak akan tumbuh dengan lambat dan kematangan seksualnya terhambat. Pada keadaan hipopituitarisme, terjadi gejala-gejala anak bertumbuh pendek, alat genitalia kecil, umur tulang melambat, dan hipoglikemia berat. Hal sebaliknya terjadi pada hiperfungsi pituitari. Kelainan yang timbul adalah akromegali, yang diakibatkan oleh hipersekresi GH, dan pertumbuhan linier serta gigantisme bila terjadi sebelum pubertas. Hormon lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan adalah hormon-hormon dari kelenjar tiroid. Lalu selanjutnya faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada faktor gizi. Proses tumbuh kembang anak berlangsung pada berbagai tingkatan sel, organ, dan tubuh dengan penambahan jumlah sel, kematangan sel, dan pembesaran ukuran sel. Selanjutnya, setiap organ dan bagian tubuh lainnya mengikuti pola tumbuh kembang masing-masing. Dengan adanya tingkatan tumbuh kembang tadi, akan terdapat rawan gizi. Untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, dibutuhkan gizi yang baik. Otak merupakan organ rawan gizi pada bayi. Tumbuhnya pesat pada kehamilan trimester ketiga dan masih pesat pada usia 6 bulan pertama. Pada usia selanjutnya, pertumbuhan otak berkurang sampai usia 2 tahun, tumbuh kembang otak mencapai 90-95%.
Bila pada masa ini terjadi kekurangan gizi, maka akan menghambat tumbuh kembang optimal otak sehingga mengakibatkan anak menjadi kurang cerdas. Upaya pemeliharaan tergantung pada masa tumbuh kembang. Jika timbul gangguan pada saat terjadi penambahan jumlah sel, sifatnya menetap. Bila gangguan terjadi pada saat terjadi peningkatan ukuran sel, mungkin masih dapat dipulihkan dengan upaya perbaikan gizi. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan psikososial. Lingkungan fisik yaitu termasuk sinar matahari, udara segar, sanitasi, polusi, iklim, dan teknologi. Lingkungan biologis termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan. Lingkungan yang sehat antara lain membuat rumah tidak dekat rawa atau genangan air, pabrik, dan lapangan udara. Rumah harus mempunyai ventilasi yang baik. Pembuangan sampah dan air limbah rumah tangga harus baik dan memiliki halaman rumah yang baik. Lalu lingkungan psikososial, termasuk di dalamnya latar belakang keluarga, hubungan dalam keluarga, cara anak dibesarkan, dan interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga ada faktor psikologis. Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh stimulasi dan psikologis. Rangsangan atau stimulasi khususnya dalam keluarga, misalnya dengan penyediaan alat mainan, sosialisasi anak, keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain akan mempengaruhi anak dalam mencapai perkembangan yang optimal. Seorang anak yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh orang tua atau yang selalu merasa tertekan akan mengalami hambatan di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu yang terakhir ada faktor sosial budaya. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi keadaan sosial keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang baik dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap anggota keluarga. Dengan demikian, akan lebih terjamin bagi anggota keluarga untuk mendapatkan pendidikan yang baik pula. Lalu ada faktor politik serta keamanan dan pertahanan. Keadaan politik dan keamanan suatu negara juga sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang seorang anak. Faktor lain juga memberikan pengaruh dalam tumbuh kembang anak adalah pelayanan kesehatan yang didapat selama masa tumbuh kembangnya. Subbab yang ketiga adalah perkembangan masa bayi. Masa bayi dimulai dari 0 sampai 2 tahun setelah kelahiran. Masa bayi adalah masa yang paling dasar karena merupakan dasar periode kehidupan. Pada masa bayi terdapat beberapa perkembangan yang terjadi, antara lain: yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik bayi pada tahun pertama lebih cepat dibandingkan pada tahun kedua. Organ keinderaan berkembang dengan cepat dan baik pada bulan-bulan pertama. Pertumbuhan otak akan terlihat seiring dengan bertambahnya ukuran tengkorak kepala. Dan tumbuh 16 gigi sampai masa bayi berakhir. Di antaranya, dari 20 gigi seri, gigi pertama muncul saat usia 6-8 bulan. 4-6 gigi muncul di usia 1 tahun dan 16 gigi muncul saat usia 2 tahun. Yang kedua adalah perkembangan motorik. Saat bayi baru lahir, sebanyak 88% waktunya digunakan untuk tidur, 7% untuk minum susu, dan 1% waktunya untuk tingkah laku spontan. Di usia 3-5 bulan, bayi sudah bisa tengkurap, berguling, dan duduk di pangkuan maupun tanpa pangkuan. Pada usia 6-10 bulan, bayi sudah mulai merangkak, dan pada usia 7 bulan, bayi dapat berdiri menggunakan bantuan. Pada usia 10-11 bulan, bayi bisa berjalan dengan bantuan dan akan berjalan tanpa bantuan di sekitar usia 12-13 bulan. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif atau intelijensi. Berdasarkan teori perkembangan kognitif menurut Piaget, usia bayi, yaitu 0-2 tahun, berada pada tahap sensorik motorik. Bayi mulai mengenal objek-objek yang ada di sekitarnya melalui panca indera dan gerakan motoriknya. Pada usia ini, perkembangan kognitif ditandai dengan mengembangkan memori, berpikir dan tiruan, mempersepsi ketajaman objek, dan bergerak dari kegiatan refleks ke arah kegiatan yang bertujuan. Yang keempat adalah perkembangan emosi. Usia 0-8 minggu. Pada usia ini, kehidupan bayi dikuasai emosi yang impulsif. Emosi ini berkaitan dengan perasaan indrawi, perasaan senang, dan perasaan tidak senang.
Contohnya, bayi akan tersenyum atau tertidur pulas ketika ia kenyang dan nyaman. Bayi akan menangis saat ia lapar atau haus. Kemudian usia 8 minggu sampai 1 tahun. Pada usia ini, emosi psikis mulai berkembang. Anak merasa senang jika melihat mainan atau melihat orang yang dikenalinya. Kemudian usia 1 sampai 3 tahun. Pada usia ini, emosi anak mulai mengarah ke sesuatu, seperti orang dan benda. Anak dapat menyatakan perasaannya melalui bahasa, dan emosi anak pada usia ini adalah labil atau mudah berubah-ubah. Yang kelima adalah perkembangan bahasa. Bentuk perkembangan bahasa yang muncul pada usia bayi antara lain menangis, mengoceh, dan isyarat. Terdapat beberapa tahapan perkembangan bahasa, yaitu yang pertama, masa permulaan, terjadi pada usia 6-12 bulan. Pada masa ini, anak-anak suka mengucapkan kata-kata yang tidak berarti dan sering mengulang beberapa kata. Selanjutnya, masa pertama yang terjadi pada usia 12-16 bulan. Pada masa ini, anak sudah dapat mengucapkan sepatah kata atau kalimat satu kata. Kata-kata yang diucapkan ini meskipun tidak langsung tetapi memiliki maksud tertentu. Contohnya, ketika ia mengucap mama, artinya mungkin ia memanggil ibunya. Anak juga mulai meniru suara-suara seperti suara kucing dan suara kendaraan. Selanjutnya, masa kedua terjadi pada usia 16-24 bulan. Di masa ini, anak mulai menyadari bahwa setiap objek, orang, dan keadaan memiliki nama. Anak juga suka berbicara sendiri, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang keenam adalah perkembangan moral. Seorang bayi belum memiliki pemahaman tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Bayi cenderung mengulangi perbuatan yang menyenangkan dan tidak mengulangi perbuatan yang menyakitkan. Untuk menanamkan konsep moral pada anak dapat dilakukan dengan memberi pujian dan hukuman. Pujian diberikan saat anak melakukan hal yang baik dan sebaliknya, hukuman diberikan saat anak melakukan kesalahan. Dengan demikian, anak akan mengerti bahwa suatu perbuatan yang mendapat pujian adalah hal yang baik dan suatu perbuatan yang mendapat hukuman adalah hal yang tidak baik. Tahap-tahap tugas perkembangan bayi. Menurut Piaget, membagi perkembangan kognisi anak-anak dan remaja menjadi 4 tahap. 1. Tahap sensoris motor, yaitu pada saat lahir hingga 2 tahun. Pencapaian utamanya yaitu pembentukan konsep keajikan objek dan kemajuan bertahap yang perilaku ke refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. 2. Tahap praoperasi, umur 2 hingga 7 tahun. Pencapaian utamanya yaitu perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek di dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat egosentris dan terpusat. 3. Operasi konkret, usia sekitar 7 hingga 11 tahun. Dengan pencapaian utamanya, perbaikan kemampuan berpikir logis. 4. Operasi formal, pada usia sekitar 11 tahun hingga dewasa. Pencapaian utamanya yaitu pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik dimungkinkan. Beberapa tugas perkembangan yang muncul dan harus dikuasai oleh anak pada masa ini. 1. Belajar berjalan. Pada usia sekitar 1 tahun, tulang dan otot-otot bayi telah cukup kuat untuk melakukan gerakan berjalan. Berjalan merupakan puncak dari perkembangan gerak pada masa bayi. 2. Belajar mengambil makanan. Makanan merupakan kebutuhan biologis utama pada manusia. Dengan diawali oleh kemampuan mengambil dan memakan sendiri makanan yang dibutuhkannya, bayi telah memulai usaha memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya. 3. Belajar berbicara. Berbicara merupakan alat berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui tugas ini, anak mempelajari bunyi-bunyi yang mengandung arti dan berusaha mengkonsumsikannya dengan orang-orang di sekitarnya. Melalui penguasaan akan tugas ini, anak akan berkembang pula kecakapan sosial dan intelektualnya. 4. Belajar mengontrol cara-cara buang air.
Pengontrolan cara buang air bukan hanya berfungsi menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi indikator utama kemampuan berdiri sendiri, pengendalian diri dan sopan santun. 5. Belajar mengetahui jenis kelamin. Pengenalan tentang jenis kelamin sangat penting bagi pembentukan peranan dirinya serta penentuan bentuk perlakuan dan interaksi baik dengan jenis kelamin yang sama maupun berbeda dengan dirinya. 6. Menguasai stabilitas jasmaniah. Pada masa bayi, kondisi fisiknya sangat labil dan peka, mudah sekali berubah dan kena pengaruh dari luar. Pada akhir masa kanak-kanak, ia harus memiliki jasmani yang stabil, kuat, sehat, seimbang agar mampu melakukan tuntunan-tuntunan perkembangan selanjutnya. Materi yang kelima adalah masalah dalam tahap perkembangan bayi. Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi meliputi gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, emosi, dan perilaku. Yang pertama, gangguan pertumbuhan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pemantauan berat badan menggunakan KMS atau kartu menuju sehat dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kurang gizi, menderita penyakit kronis atau kelainan hormonal. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ukuran lingkar kepala menggambarkan isi kepala termasuk otak dan cairan cerebrospinal. Lingkar kepala yang lebih dari normal dapat dijumpai pada bayi yang menderita hidrosefalus maupun tumor otak, hanya merupakan variasi normal. Sedangkan apabila lingkar kepala kurang dari normal, dapat diduga bayi menderita retardasi mental, malnutrisi kronis, ataupun hanya merupakan variasi normal. Deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan yang lebih berat. Jenis gangguan penglihatan yang dapat diderita oleh bayi antara lain adalah maturitas visual yang terlambat, gangguan refraksi juling, nistagmus, amblyopia, buta warna, dan kebutaan akibat katarak. Sedangkan ketulian pada anak dapat dibedakan menjadi tuli konduksi dan tuli sensori neural. Tuli pada anak dapat disebabkan karena faktor prenatal dan postnatal. Faktor prenatal antara lain adalah genetik dan infeksi TORCH yang terjadi selama kehamilan. Sedangkan faktor postnatal yang sering mengakibatkan ketulian adalah infeksi bakteri atau virus yang terkait dengan otitis media. Lalu selanjutnya ada gangguan perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik adalah kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Bayi dengan cerebral palsy dapat mengalami keterbatasan perkembangan motorik sebagai akibat spastisitas, atetosis, ataksia, atau hipotonia. Kelainan sumsum tulang belakang seperti spina bifida juga dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik. Penyakit neuromuskular seperti muscular dystrophy memperlihatkan keterlambatan dalam kemampuan berjalan. Namun, tidak selamanya gangguan perkembangan motorik selalu didasari adanya penyakit tersebut. Faktor lingkungan serta kepribadian bayi juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam perkembangan motorik. Bayi yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar, seperti sering digendong atau diletakkan di baby walker, dapat mengalami keterlambatan dalam mencapai kemampuan motorik. Yang ketiga ada gangguan perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa merupakan kombinasi seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan berbahasa melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan perilaku. Gangguan perkembangan bahasa pada bayi dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, maturasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Selain itu, gangguan bicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing dan cerebral palsy. Gagap juga termasuk salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua agar anak bicara jelas. Dan yang terakhir ada gangguan emosi dan perilaku. Selama tahap perkembangan, bayi juga dapat mengalami berbagai gangguan yang terkait dengan psikiatri. Kecemasan adalah salah satu gangguan
yang muncul pada bayi dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan anak. Gangguan perkembangan pervasif pada anak meliputi autisme serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Autisme adalah kelainan neurobiologis yang menunjukkan gangguan komunikasi, interaksi, dan perilaku. Autisme ditandai dengan terhambatnya perkembangan bahasa, munculnya gerakan-gerakan aneh seperti berputar-putar, melompat-lompat, atau mengamuk tanpa sebab. Demikian presentasi yang sudah kelompok kami lakukan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.